trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Pierre-Emerick Aubameyang buntu. Arsenal masih punya sosok Gabriel Martinelli. Gol itu dengan penyelesaian akhir luar biasa itu mengingatkan kita akan kualitas yang dimiliki oleh Gabriel Martinelli. Striker Arsenal tersebut baru berada di lapangan selama 93 detik ketika Takehiro Tomiyasu melayangkan operan menuju lini belakang Newcastle. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda demam panggung ketika dia menerima bola sebelum melakukan tendangan voli yang luar biasa dan menjebol gawang Martin Dubravka untuk memastikan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah. Itu adalah gol pertama Martinelli di Liga Primer sejak dia mencetak angka ke gawang Crystal Palace pada akhir musim lalu. Dan yang pertama di Emirates Stadium sejak dia mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Sheffield United pada Januari 2020. Untuk seorang pemain yang memulai karirnya di Arsenal dengan cara mencetak gol yang mengesankan, itu adalah statistik yang luar biasa. Tetapi mereka juga harus tahu bahwa awalnya di London Utara tidak terlalu baik selama pembukaan musim 2019-2020. Ketika dia pertama kali tiba di Inggris dari Brasil, sepertinya Meriam London telah mendapatkan berlian. Dia mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan pertamanya, termasuk mencetak 2 angka melawan Liverpool di Anfield. Martinelli adalah talenta abad ini, kata bos The Reds Jurgen Klopp. Dia striker yang luar biasa. Namun sejak saat itu, pemain muda Brasil tersebut mengalami kesulitan. Setelah mencetak 10 gol di musim pertamanya, dia hanya mengemas 2 gol pada musim 2020-2021 dan gagal mencatatkan skor dalam 8 penampilan pertamanya musim ini. Jadi tidak mengherankan melihat dia menunjukkan emosinya saat merayakan golnya. Itu adalah gol yang memastikan penampilan luar biasa Arsenal di babak kedua saat mereka meraih kemenangan yang pasukan Mikel Arteta butuhkan untuk menyamakan poin dengan West Ham di peringkat keempat Liga Primer. Saya sangat senang untuk Gabi dan cara dia bersikap, kata Arteta setelah pertandingan. Dia sabar, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar terus berjuang dan menantang. Dan dia membuat setiap keputusan yang Anda buat menjadi lebih sulit karena dia pantas mendapatkan lebih. Saya sangat senang karena dia sangat membantu tim mendapatkan poin penuh hari ini. Teknik sangat top. Ketika bola melayang di atas kepala Anda untuk menahan bola dan memiliki kualitas penyelesaian akhir itu sangat mengesankan. Onana muak dengan isu kepindahannya ke Inter dan Arsenal. Setelah 9 bulan menjalani masa hukuman akibat tersangkut kasus doping, Andre Onana akhirnya kembali bertanding untuk pertama kalinya sejak 31 Januari ketika Ajax menghadapi Besiktas di Liga Champions. Comeback Onana sangat berarti untuk raksasa Eredivisie Belanda tersebut. Namun ia mungkin tidak akan lama lagi bersama Ajax karena kontraknya akan habis tahun depan. Onana pun dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya Arsenal. Bahkan ia dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan. Onana pun menepis semua rumor tersebut. Ia menegaskan tidak ingin bicara soal masa depannya itu saat ini karena sedang fokus menjalani latihan individu. Ada artikel tentang saya setiap hari, nanti Arsenal, lalu Lyon, dan lainnya. Saya lelah dengan itu semua, ucap Onana dikutip dari Tribal Football Senin. Menurutnya, media berpikir semua hal tentang kehidupannya harus dipublikasikan. Ia menegaskan tidak pernah mencapai kesepakatan dengan klub lain karena masih terikat kontrak dengan Ajax. Itu sampah, kata Onana. Vivianne Miedema dinobatkan sebagai pemain terbaik wanita BBC tahun 2021. Striker Belanda dan Arsenal Vivianne Miedema dinobatkan sebagai pemain terbaik wanita BBC tahun 2021. Miedema yang berada di urutan kedua di belakang bek Inggris Lucy Bronze untuk penghargaan 2020 adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Super Belanda dan Liga Wanita.
Pemain berusia 25 tahun itu juga memecahkan rekor gol terbanyak yang dicetak di satu Olimpiade di Tokyo 2020. Sejujurnya agak tidak terduga, kata Miedema kepada BBC Sports. Sangat keren untuk memenangkan sesuatu seperti ini. Dan dengan para penggemar yang memilih, itu sangat istimewa. Pemain depan Australia dan Chelsea, Sam Kerr, berada di urutan kedua dan gelandang Spanyol dan Barcelona, Alexia Putellas, berada di urutan ketiga. Musim 2020 hingga 2021, Miedema membuat sejarah bersama Belanda di Tokyo 2020 saat ia mencetak gol terbanyak di satu Olimpiade di nomor putri. Meski Belanda kalah dari AS di perempat final, 10 gol Miedema dalam 4 pertandingan merupakan rekor baru. Bersama Arsenal, di mana dia telah mencetak lebih dari 100 gol di semua kompetisi, dia mengokohkan tempatnya dalam sejarah Liga Super Wanita ketika dia memecahkan rekor gol sepanjang masa Nikita Paris pada Oktober 2020, serta membantu The Gunners ke kualifikasi Liga Champions. Dia juga dinominasikan untuk WSL Player of the Season dan penghargaan terbaik wanita FIFA. Sesuatu seperti ini selalu datang sebagai kejutan, kata Miedema. Melakukan dengan sangat baik di Olimpiade pada tingkat pribadi telah membawa banyak perhatian kepada banyak orang. Jadi itu jelas menonjol bagi saya, dan jelas saya bisa melanjutkan performa itu dengan Arsenal. Semuanya adalah pemain yang sangat bagus yang telah meraih kesuksesan mereka sendiri di level klub dan internasional. Jadi saya sangat merasa terhormat telah dianugerahi pemain terbaik tahun ini dan terima kasih kepada para penggemar. Setelah kembali dari penguncian, kegembiraan ada di sana untuk bermain sepak bola lagi, untuk kembali ke lapangan dan kembali ke stadion bersama para penggemar. Sangat menyenangkan. Miedema yang telah mencetak 13 gol untuk The Gunners musim ini terus membuat sejarah di musim 2021 hingga 2022 dan baru-baru ini menjadi pemain pertama di WSL yang mencetak gol ke gawang setiap tim yang dihadapinya. Arsenal saat ini tidak terkalahkan di WSL dan berada di puncak klasemen dengan 7 kemenangan dan sekali imbang dari 8 pertandingan. Penyerang Belanda itu juga termasuk di antara nominasi untuk Ballon d'Or wanita tahun ini dan di musim panas berharap untuk mewakili Belanda lagi saat mereka ingin mempertahankan gelar kejuaraan Eropa mereka setelah memenangkan turnamen pada tahun 2017. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.